Mas, kapan itu aku pernah dengar Mas bilang bahwa keluarga adalah klaster yang paling safe. Jangan lupa, keluarga itu cermin yang paling soft loh, karena masih penuh kasih sayang. Dan itu bikin aku sama temanku berantem. Langsunglah keluar pengetahuan tentang mamalia di kebun binatang. Karena sebenarnya manusia butuh latihan untuk menahan diri. Dan dia nggak mau rabi, nggak mau bikin keluarga karena itu adalah Keluarga yang terkecil, itu konsep yang di backing sama Tuhan, yaitu dengan jalan agama, sehingga perkawinan melalui agama tertentu, artinya itu di backing sama konsep lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah, sajanya keluarga itu apa tuh? Haruskah kita bikin keluarga atau enggak? Coba kita tanyakan diri sendiri, bukan tentang pemahamanmu, tapi tentang refleksmu terhadap ketika ditanyain, aku tuh keluarganya siapa? Ada konsep yang lebih besar ya, aku keluarganya siapa? Keluarganya apa? Apakah aku keluarga dari bapak A? Ataukah aku keluarga dari suku A? Atau aku keluarga dari Terwelu? Mas, kapan itu aku pernah dengar Mas bilang bahwa keluarga adalah klaster yang paling safe. Dan itu bikin aku sama temanku berantem. Aku merasa setuju karena bapak ibuku itu memberikan support yang sangat luar biasa. Tapi temanku, bapak ibu kerja. Dia merasa rumah itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Dan dia nggak mau rabi, nggak mau bikin keluarga karena itu adalah tempat buat dia sengsara. Nah, pertanyaannya adalah, sajanya keluarga itu apa tuh? Sesuatu yang harus jadi rumah atau yang jadi tinggalkan? Haruskah kita bikin keluarga atau enggak? Monggo, Mas. Sakjannya nih ya, sakjannya gimana gitu ya. Kita akan jawab itu satu langkah dulu ke belakang, agar kita tahu konteks dan kita bisa ambil ilmu dari hanya sekedar menjawab tentang keluarga. Sepemahaman saya di hidup itu ada konsep sesuatu yang kita butuhkan dan sesuatu yang kita inginkan. Karena kadang-kadang itu kita terhadap diri kita sendiri agak kabur. Sebenarnya saya butuh atau saya pengen sih. Kalau semua manusia berjalan berdasarkan yang dibutuhkan, sepertinya akan semakin baiklah. Belanja, butuh nggak ya? Gitu. Pertanyaannya kan belanja, pengen nggak ya? Makanya berjalan berdasarkan apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Nah, biasanya present sekarang ini manusia kita itu paling sensitif sama sesuatu yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Baru kemudian ketika agak dewasa sedikit melihat masa lalu, sebenarnya kalau dulu saya kayak gini. Nah, gitu. Oke ya, berangkat dari konsep itu, sesuatu yang kita inginkan dan sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kita mendeteksi sesuatu yang kita butuhkan di masa depan, akan terlambat dong. Terus gimana kita bisa menyeimbangkan antara sesuatu yang kita butuhkan dan sesuatu yang kita inginkan pada masa sekarang? Saya pengen, tapi apa saya benar-benar butuh? Nah, karena keputusan itu penting untuk menentukan langkah, menentukan keputusan. Apa hubungannya sama keluarga? Nanti ya, nanti kita sambungkan di sini. Karena keluarga sendiri konsepnya juga tidak harus selalu orang tua dan anak. Ada keluarga di warung kopi, ada keluarga di kampus teman-teman, ada keluarga yang bikin onar di negara lain misalnya. Itu mereka merasa satu keluarga dan saling backup sehingga sampai berani bikin onar kayak gitu misalnya, salah satunya. Artinya keluarga banyak konsepnya. Tapi begini, keluarga itu menjembatani dua konsep yang kutubnya berbeda. Jadi ada konsep utama, tadi setelah kita simpan dulu ya, konsep antara saya, yang kita, yang butuhkan dan kita inginkan. Dan kemudian ada konsep lagi, saya dan bukan saya. Itu akan menentukan action kita. Kalau kita punya konsepsi ini saya, bagian dari saya, dan ini bukan saya. Misalnya gini, kalau ada anak nakal, yang satu adalah adikmu,
dan yang satu adalah kamu nggak kenal siapa, responnya akan berbeda. Kenapa? Karena ada jarak yang berbeda nih. Yang satu bukan saya sama sekali, yang satu ya bukan saya tapi nggak bisa loh sama sekali bukan saya, karena ada hubungan keluarga. Nah, itu constraint, itu sebuah limitasi, sebuah garis lagi yang dibuat yang membuat perilaku kita berbeda, sehingga kita tidak selalu melakukan yang kita inginkan, tapi ada pertimbangan balik ke apa yang kita butuhkan. Jadi gitu, contohnya paling sederhana, misalnya kalau kita pengen aja, misalnya ini bapak-bapak yang punya anak ya, karena banyak yang nonton 35-an, 45 misalnya. Coba ketika Anda nyetir sendirian, ada motor lewat sembarangan, langsunglah keluar pengetahuan tentang mamalia di kebun binatang. Misalnya terwelu atau lembu. Misalnya keluar kata-kata seperti itu. Atau yang paling populer sih biasanya dog ya, dogi, papi, papi. Bahasa Jawanya ya, semacam itu, tapi Anda tahu binatangnya. Itu akan keluar dengan otomatis. Coba keadaan itu datang ketika ada anakmu yang masih kecil di sebelahnya, langsung menahan diri, nggak keluar. Kenapa? Karena kamu merasa ada dirimu, tapi di luar dirimu yang kamu harus bertanggung jawab terhadapnya. Nah, itu yang membuat kita jadi punya sense terhadap apa yang kita butuhkan. Kita butuh untuk menahan diri, kita butuh berkompromi. Kita nggak hanya mengikuti apa yang kita inginkan, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang kita butuhkan. Karena sebenarnya manusia butuh latihan untuk menahan diri, walaupun motifnya sepertinya orang lain, yaitu anak kita, entitas lain. Tapi kita nggak, kalau Anda punya anak nggak akan ngomong itu orang lain. Dia dijitak, kamu yang sakit. Nah, artinya kan melebarkan aku yang di sini, karena sangat-sangat dekat, aku yang badan ini, kita sering ngelihat apa yang dibutuhkan. Yang keluar adalah yang diinginkan, responsif biasanya. Tapi ketika ada aku, tapi ada jarak, bukan benar-benar orang lain, masih tetap aku. Ini tuh langkah pertama, garis pertama itu yang disebut sebagai keluarga. Aku tapi bukan aku. Nah, paradoksnya di situlah. Tapi itu memunculkan sisi kita yang berbeda, sisi kita yang kita butuhkan untuk ada. Karena ada wajah, karena ada tanggung jawab terhadap aku yang bukan ini. Kalau ini kan nggak ada yang ya kamu yang merasakan akibatnya sendiri. Tapi kalau si aku yang anak yang merasakan akibatnya si anak, kamu jadi merasa bertanggung jawab sehingga lebih mau menahan diri karena punya tanggung jawab tersebut. Nah, ini kan sebenarnya juga konsep spiritual, juga konsep manusia. Kalau konsep manusianya itu mengetrik dalam tanda petik, membuat sebuah kondisi di mana kamu menyadari aku. Konsep yang harusnya aku, tapi pakai cermin yang bukan aku, gampangnya gitulah. Jadi ada keluarga, orang terdekat itu bisa jadi supporter kita, juga bisa menjadi tali untuk kita behave, untuk kita bisa lebih menunjukkan sepertinya kompromi, aku nggak bisa melakukan apa yang aku inginkan, tapi sebenarnya itu kamu butuhkan loh. Tanpa kamu sadar, di masa depan kamu akan sadar nih. Hampir semua anak-anak yang beling sekalipun, itu ketika kecil ribut sama bapaknya, gede sedikit lawan-lawanan, semakin tua nanti semakin, oh iya ya bener ya kalimatnya bapakku, untung ya bapakku kayak gini dan seterusnya lah. Nggak semua ya, tapi banyak yang kemudian memahami bahwa aku butuh pada sebuah kondisi itu untuk mengeluarkan sebuah talent atau yang aku butuhkan dalam hidup. Itu pentingnya keluarga di situ. Bedanya keluarga yang terkecil itu konsep yang di backing sama Tuhan dan di backing sama alam. Kalau Anda lihat video-video saya yang lain, betapa saya membedakan antara konsep manusia dan konsep yang dibangun oleh Tuhan. Keluarga, bapak, anak, dan seterusnya, itu konsep yang di backing oleh Tuhan dari sudut pandang logika, kognitif, yaitu dengan jalan agama, sehingga perkawinan melalui agama tertentu, artinya itu di backing sama konsep lebih besar. Tapi juga dibuktikan dengan konsep kenyataan alam, artinya satu keluarga adalah satu DNA, satu garis, satu suku, satu whatever itu. Sampai satu ditalinya oleh kenyataan alam, bukan oleh sebuah konsep. Harapannya manusia akan lebih
bisa mengambil hikmah dari pelajaran itu untuk kemudian mengembangkan keluarganya. Karena seperti konsep yang pernah saya bilang dulu, manusia itu sebenarnya aku yang pengen menyadar, aku yang aku sadari sebagai diriku yang dipanggil dengan sebuah nama tertentu, menjadi aku kesadaran yang memang menyatu dengan semuanya. Itu mungkin kelihatan seperti bullshit kalau tiba-tiba end to end seperti itu, kok loncat seperti itu. Tapi jembatannya sih itu, keluarga itu. Jembatannya adalah kamu membuat keluargamu sebagai aku. Kamu punya behavior tertentu kemudian. Karena ketika udah kumpul banyak orang, ada rule of the game. Kamu tidak lagi bebas seperti keinginanmu, tapi ada tanggung jawab satu sama lain. Ada saling menolong, saling membantu, ada sungkan, dan seterusnya. Nah, ini orang-orang yang belajar akan membuat akunya lebih besar lagi. Akunya seberapa sih? Nggak cuman yang disediakan oleh alam, nggak cuman darah dan DNA, tapi misalnya satu visi yang sama. Oke, jadilah partai. Misalnya, semoga visinya ideologi ya. Visinya kekuasaan sama dapat ceperan ya bisa aja sih. Visinya tetap sama, tapi kemudian masuk pada satu klaster tertentu. Sebenarnya negara itu konsep yang sama juga. Kita satu keluarga besar yang namanya Indonesia. Untuk tahu apa yang kita butuhkan, kalau para pelakunya berlaku sebagai keluarga, bukan berlaku sebagai penguasa. Gak usah level negara, level keluarga aja. Kalau tidak ada demokrasi dalam tanda petik, outnya seperti temanmu itu tadi, kerja kok nggak ada kebersamaan, nggak merasa apa dan seterusnya. Loh, tapi jangan lupa loh, ada gambar yang lebih besar yang mungkin dia akan sadar di lain waktu, di kemudian hari. Apakah gini, ketika dia tidak pernah ditemani sama orang tuanya, ada satu aspek lain dari dirinya yang tumbuh, yaitu kemampuan untuk mandiri, kemampuan untuk bertahan tanpa bergantung sama orang lain. Tentu ini akan menimbulkan masalah yang lain ya. Tapi jangan lupa juga ada positif yang dibangun di situ. Kalau kita belajar lagi-lagi, kita belajar dari para nabi, para apa namanya, aulia, pemahaman saya, itu semua anak kecil punya traumanya sendiri, punya hadiah dan punya traumanya sendiri. Terus kemudian ketika dia dewasa dan lebih berdaya, dia membuat anak kecil tidak mengalami kesulitan yang pernah dia alami. Contohnya kalau Kanjeng Nabi Muhammad, junjungan kita, pernah mengalami yatim di masa kecilnya, beliau mengajak umatnya untuk sangat memperhatikan yatim agar mungkin kesulitan yang beliau alami tidak dirasakan oleh anak-anak yang lain. Nah, itu ketika dewasa dia membagi hadiahnya, manusia membagi hadiahnya dan mengurangi dan menghilangkan kesulitannya agar tidak dialami oleh orang lain. Nah, itu pelajaran-pelajaran unik itu datang dari keluarga pasti. Datang dari kemampuan dia terlatih pada sebuah lapangan untuk bisa berkompromi, karena diri dan diri itu seharusnya berkompromi loh. Ada keinginan, ada kebutuhan, ada pengen A, pengen B, pengen C, yang mana yang paling saya butuhkan, mana yang paling urgent dan seterusnya. Itu dia harus mampu kompromi. Saya cinta A tapi ditolak, saya cinta B, ke orang tuanya nggak mau dan seterusnya. Itu harus kompromi dalam diri. Keluarga, klaster itu memberi cermin untuk dirinya bisa melihat dan mengembangkan bakat yang dia mungkin tidak paham, tidak tahu. Kenapa saya ngomong keluarga adalah unit yang penting? Karena dia tidak hanya konsep manusia, dia konsep yang dipaksakan oleh alam. Sehingga semua orang punya dasar untuk memiliki konsep tersebut. Setahu saya tidak ada yang lahir dari batu terbelah, kecuali dari mitologi. Kalau setahu saya manusia yang ada sekarang lahir dari orang tua, artinya ada jalur rule of the game alam yang namanya darah dan DNA yang membuat dia harus masuk pada sebuah kancah pertarungan aku dan cermin paling dekatnya yaitu keluarga. Jangan lupa keluarga itu cermin yang paling soft loh, karena masih penuh kasih sayang. Kamu salahnya kayak apa, orang tua tetap aja menyayangimu. Coba klaster gede sedikit, klaster RT, kamu berbuat kesalahan mungkin tidak akan sesayang ke orang tuamu. Coba klaster yang lebih besar lagi, kabupaten negara, oh beda lagi. Nah, bahkan sepemahaman saya ada kalimat seperti ini, not exactly verbatim ya quote-nya, tapi konsepnya begini. Belum benar-benar beriman orang kalau dia belum menganggap
saudaranya seperti dirinya sendiri. Semacam itulah. Seperti semua hal, pisau itu selalu ada dua arah, dua mata. Keluarga sangat membantu kita untuk bisa memahami diri kita, untuk bisa bercermin, untuk bisa melihat kekurangan kita, untuk bisa menumbuhkan bakat kita. Tapi juga ada sisi pedang yang lain, sisi pisau yang lain, yaitu keluarga juga bisa jadi tempat perang yang tidak mudah. Karena kita harus bisa mengalahkan diri sendiri untuk paham letak kita di keluarga besar seperti apa. Karena identitas kita juga berkembang berdasarkan aku yang kamu alami, keluarga yang aku alami. Coba kita tanyakan diri sendiri, bukan tentang pemahamanmu, tapi tentang refleksmu terhadap ketika ditanyain, aku tuh keluarganya siapa? Ada konsep yang lebih besar ya, aku keluarganya siapa? Keluarganya apa? Apakah aku keluarga dari bapak A? Ataukah aku keluarga dari suku A? Atau aku keluarga dari negara A? Atau aku keluarga dari umat manusia? Atau aku keluarga dari ciptaan Tuhan? Satu lagi terusannya, tanya sama saya Siti Jenar. Satu anggota keluarga yang hampir banyak disalah paham ya. Tapi menarik untuk digali. Nggak mau bener salah. Sama keluarga, kamu nggak ngomong bener salah. Sama keluarga, tumbuh bareng, sinau bareng. Karena di mata Tuhan, sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Sesama keluarga tidak bisa mengisi rapot satu sama lain. Yuk, mari kita perlebar keluarga. Indonesia bukan hanyalah konsep negara, tapi konsep yang menuju keluarga, yang menumbuhkan para penduduknya. Semoga, dan semoga kita juga sadar bahwa itu hijab. Ternyata manusia adalah keluarga dari umat manusia. Tidak hanya Indonesia, tapi kita mulai dari kesadaran Indonesia. Matur nuwun. Semoga